Perjumpaan dengan Yesus seharusnya membawa pembaruan hidup bagi yang percaya kepadanya dan mengimani kuasa dan kasih-Nya. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengalami hal yang demikian? Pendengar Sabda Rohani yang setia dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Saudara, mari kita baca Sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4. Yuk kita baca bersama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta adalah peristiwa yang menggambarkan para murid dan semua orang yang percaya kepada Kristus mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan sejak saat itu mereka sudah tidak takut lagi untuk bersaksi tentang Kristus. Di sini kita bisa melihat adanya perubahan besar yang terjadi pada kehidupan para murid Tuhan saat Roh Kudus berdiam, berkuasa, dan berkarya atas mereka. Seperti apa sih hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu? Saudara, di hadapan kita ada 3 gelas teh dan juga ini 1 botol selai stroberi ya. Nah, gelas-gelas teh ini melambangkan kehidupan kita. Setelah kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Nah, ini saya mau menuangkan 1 sendok selai stroberi ke dalam gelas yang kedua ini ya. Ia berdiam atas diri kita, bahkan menjadikan kita sebagai tempat kediamannya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mau membiarkan Roh Kudus berkarya dengan bebas di dalam diri kita? Nah, saya sekarang mau cicipi teh yang ada selainya ini. Tidak ada rasa selainya, yang ada hanyalah rasa tehnya. Nah, inilah yang terjadi jika kita hanya mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, tetapi tidak hidup sesuai firman-Nya, tidak percaya sepenuhnya akan kuasa dan kasih-Nya. Dengan kata lain, keadaan akan tetap sama bila kebiasaan masih tetap lama. Namun, ketika kita percaya penuh akan kuasa dan kasih Tuhan, serta menyerahkan hidup secara total dalam bimbingannya, maka kali ini saya mau menuangkan selai stroberi ke dalam gelas teh yang ketiga. Lalu saya aduk-aduk. Lalu saya cicip. Yang ada adalah rasa selai stroberinya yang manis-manis asem. Tidak ada lagi rasa teh ya. Nah, inilah hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia yang akan menuntun kita untuk semakin menyerupai Yesus Kristus. Saudara, seseorang mengatakan pertumbuhan jasmani adalah tugas dari waktu. Pertumbuhan kecerdasan adalah tugas dari belajar, sedangkan pertumbuhan rohani adalah tugas dari kepatuhan. Kepatuhan seperti apa? Rasul Paulus mengajak kita untuk bertumbuh agar kita tidak terus menjadi manusia duniawi yang puas dengan susu, melainkan juga yang mau menerima makanan keras. Supaya bisa terus bertumbuh, kita harus membiarkan Roh Kudus berkarya atas diri kita dengan bebas. Artinya, kita bersedia untuk mau diubah,
dididik, dibimbing, diarahkan untuk menjadi semakin menyerupai Kristus. Namun hal ini mengandaikan adanya kepatuhan. Dalam hal ini kita patuh terhadap firman, terhadap perintah dan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, mungkin kita terkadang takut untuk mengalami hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus, sebab manusia itu cenderungnya enggan untuk meninggalkan zona nyaman dan lebih suka mengatur hidupnya sendiri. Akan tetapi, saya bisa berkata, betapa ruginya jika kita tetap memilih untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Bagaimana mungkin seseorang berharap adanya perubahan bila ia masih berkutat dengan kehidupan dan kebiasaan lamanya? Sejak saya mengalami hidup yang sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, saya tidak pernah berhenti mengucap syukur. Saya tidak pernah berhenti berdecak kagum dengan kuasa Roh Kudus yang begitu bekerja dengan dahsyat di dalam diri saya. Akhirnya pilihan ada pada kita masing-masing. Apakah kita mau tetap seperti gelas yang kedua ini, hidup tidak berubah, karakter tidak berubah, iman tumpul, kasih tidak berkembang, hidup seperti kue apem yang bantet? Atau kita mau memiliki hidup seperti gelas yang sudah diaduk dengan selai stroberi ini, gelas yang ketiga ini. Berjalan bersama Roh Kudus membuat hidup kekristenan kita tidak kering dan tidak monoton. Pekerjaan kita juga tidak sia-sia dan tidak menjemukan. Percayalah dengan kuasa dan karya Roh Kudus yang sekalipun tampak misterius, namun begitu nyata dan ajaib. Ada petualangan hidup yang melimpah bagi mereka yang menerima Roh Kudus dengan persekutuan yang menakjubkan. Kenalilah Roh Kudus secara pribadi dan alamilah kejutan-kejutan dari Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.